Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Qauluhu faslun utai kono fasal suci. Tabire fasal wa idza qadha ghairahu bizina. Ketika ada orang menuduh temannya berzina, menuduh keluarganya berzina, nanti akan ada pembahasan yang namanya qadhaf atau tuduhan zina. Dan nanti akan ada pembahasannya sendiri dan ada hukumannya sendiri. Qauluhu wa idza qadhafa lan ing dalem nalikane nuduh sapa qadhif. Qadhif ku wong sing nuduh. Nuduh mau ghairahu ing liyane qadhif. Ketika ada orang yang menuduh orang lain berzina. Oleh nuduh mau bizina kelawan zina fa alaihi, mongko iku tetep ing ngatasé qadhif wong sing nuduh mau haddul qadhafi utawi had nuduh zina. Oleh wajib had mau bisalah sati syara'ita kelawan bisa maniati syara'ita kelawan 8 pira-pira syarat. Dalam pembahasan qadhaf sendiri atau tuduhan zina, ketika ada orang yang menuduh orang lain berzina, maka orang yang menuduh nantinya akan terkena had, akan terkena hukuman tuduhan zina. Jadi menuduh orang lain berzina itu akan terkena hukuman qadhaf. Cuman nanti harus terpenuhi 8 syarat ini. Ketika 8 syarat ini sudah ada, maka orang yang menuduh itu bisa terkena hukuman qadhaf. Salah satu kang utawi telu minha saking samaniyah iku fil qadhifi ku tetep ing dalem wong kang nuduh zina. 3 syarat itu nanti akan ada pada orang yang menuduh zina. Sing pertama wa huwa utawi qadhif iku ayaguna iku yen to ana sapa qadhif ana iku baligon iku wong sing balek. Gak mau ngono tok wa akilan tur engkang duweni akal. Ketika nantinya ada orang menuduh zina, itu dia bisa terkena hukuman qadhaf, hukuman tuduhan zina. Sing penting syaratnya pertama, orangnya harus balik. Jadi nek belum balik kok menuduh zina, itu tidak bisa terkena hukuman qadhaf. Misalkan ada anak umur 2 tahun menuduh Zaid berzina, maka tidak bisa dihukumi hukuman menuduh zina, nggak bisa. Soalnya belum balik. Tapi kalau sudah balik kok menuduh Zaid berzina, maka dia bisa terkena hukuman qadhaf, tuduhan zina, dengan nantinya ada syarat-syarat lain. Yang kedua akilan. Dan itu catatannya baligon akilan. Di sisi lain dia harus sudah balik dan juga sudah punya akal. Artinya mengecualikan ketika ada orang yang sudah balik tapi gak punya akal. Gila misalkan. Umur 20 tahun gila. Iku kok menuduh zina Zaid misalkan. Iku tidak bisa dihukumi qadhaf. Jadi yang menuduh orang gila yang menuduh Zaid itu tidak bisa sampean had, tidak bisa sampean hukum qadhaf, gak bisa. Karena gak punya akal. Wa alayakuna lan yen to ora ana sapa qadhif ora ana iku walidan iku wong tuwa lil makdufi maring wong kang den tuduh. Syarat lagi orang yang menuduh zina itu bukan orang tua dari anak yang dituduh zina. Jadi misalkan Zaid iku menuduh Umar iki status anak Zaid. Umar status anak Zaid dituduh oleh Zaid misalkan. Zaid menuduh Umar, kamu berzina dengan Fatimah. Padahal itu status anaknya sendiri. Maka tidak bisa dikenai hukuman qadhaf. Hukuman menuduh zina nggak bisa. Zaid tetap tidak bisa mendapatkan had qadhaf, nggak bisa. Karena apa? Statusnya orang tua. Orang tua yang menuduh anaknya berzina itu tidak bisa dihukumi had qadhaf. Wa khamsatun lan utawi 5 iku fil makdufi iku tetep ing dalem wong kang den tuduh. 5 syarat ini harus ada pada orang yang dituduh. Ketika tidak terpenuhi maka tidak bisa dibahas ke had qadhaf. Sing pertama wa huwa utawi makduf iku ayakuna iku yen to ana sapa makduf ana iku musliman iku wong Islam.
baligon kang duweni akal. Baligon ingkang balek. Akilan ingkang duweni akal, hurron ingkang merdeka, afifan ingkang kareksa. Syarat bagi orang yang menuduh zina itu pertama harus Islam. Ketika yang dituduh itu adalah orang yang bukan Islam, misalkan Kristen dituduh zina, maka orang yang menuduh tidak bisa dikenai had qadzaf. Tapi kalau yang dituduh itu adalah orang Islam, bisa kemungkinan orang yang menuduh nanti bisa ditarik ke hukum qadzaf kalau memang syarat-syarat lain terpenuhi. Kedua, akilan. Orang yang baligon, orang yang mempunyai sifat balik. Artinya ketika nantinya yang dituduh adalah orang yang belum balik, itu tidak bisa masuk kategori had qadzaf. Jadi misalkan Zaid menuduh Muhammad. Muhammad itu ternyata orang yang belum balik, umur 2 tahun misalkan. Itu tidak bisa nantinya dihukumi qadzaf. Zaid tidak bisa terkena hukum menuduh zina, enggak, karena yang dituduh adalah orang yang belum balik. Akilan yang punya akal. Nah, ini. Di sisi lain Islam balik dan juga punya akal. Ketika nantinya yang dituduh adalah orang gila. Zaid menuduh Muhammad adalah orang gila misalkan. Meskipun toh sudah balik, maka tidak bisa dihukumi had qadzaf. Hurron, merdeka. Zaman sekarang sudah tidak ada budak di Indonesia. Mayoritas merdeka, maka sudah bisa masuk kategori ini. Afifan ingkang kareksa. Jadi afifan iku memang kareksa awake. Jadi afifan iku maksudnya orang yang terjaga. Terjaga ani zina falhat tapi qadzafi syaksi kafiran au sagir au majnun au raqiqan au zanian. Jadi nantinya orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tadi itu bisa masuk kategori qadzaf. Nah, maksudnya nantinya afifan apa? Terjaga ani zina. Terjaga dari perbuatan zina. Misalkan apa? Ketika nantinya ada orang yang di situ memang orangnya itu pernah melakukan zina. Lah itu bisa dikategorikan bukan afifan. Jadi afifan itu memang dirinya terjaga. Nah, maka falahada bi qadzafi syaksi kafiron, tidak ada hak menuduh zina pada orang yang kafir. Au sagiron atau anak kecil yang belum balik, au majnunan atau orang gila. Tadi sudah saya contohkan, au raqiqon atau budak. Jadi tidak ada qadzaf, tidak ada had hukuman menuduh zina. Au zanian atau orang yang zina. Jadi memang hukum ini juga berlaku ketika nanti qadzaf itu yang dituduh adalah orang yang afifan, orang yang terjaga. Qauluhu wa yuhaddu. Wa yuhaddu lan den had sapa al khurru wong merdeka. Dihad mau sama nina kelawan 80. Wal abdulan kawula. Ai wa yuhaddu al abdu. Dihad sapa kawula arba'ina kelawan 40. Ketika ada orang yang menuduh orang lain berzina, Zaid menuduh Muhammad berzina, maka Zaid status orang yang merdeka bukan budak, maka dia bisa dikenai hukuman had 80 kali cambukan. Itu kalau memang orang yang merdeka. Tapi kalau orang yang menuduh alias Zaid itu ternyata bukan orang yang merdeka, tapi budak statusnya, maka hukumannya adalah 40 had. 40 cambukan. Nah, itu status had dalam qadzaf. Wayaskutulan gugur apa hadul qadzaf ya apa hate nuduh zina, ulai gugur mau bisalah sati asya kelawan telu pira-pira perkara. Pertama iko matil bayinati, rupane jumenengake saksi. Jadi nantinya had qadzaf, hukuman bagi orang yang menuduh zina itu bisa gugur dengan adanya salah satu dari 3 perkara ini. Yang pertama apa? Adanya saksi. Jadi misalkan Zaid menuduh zina Muhammad. Kok dia Zaid bisa mendatangkan saksi? Bahkan saksi ini sampai 5 laki-laki atau 6 misalkan laki-laki. Melihat betul prosesnya zina.
Nah, ketika memang bisa mendatangkan bayinah saksi, maka bisa dimenangkan. Artinya, Zaid orang yang menuduh itu tidak terkena had. Jadi memang dalam pembahasan menuduh berzina itu harus bisa mendatangkan saksi. Nggak cuma sekedar omong-omong doang kayak sinetron. Kalau memang nggak bisa mendatangkan saksi bagaimana? Au afil makdufi. Utawa ngapurone wong kang den tuduh zina. Ketika memang Zaid tidak bisa mendatangkan saksi, maka solusi kedua adalah orang yang dituduh itu memberikan ampunan, memaafkan kepada orang yang menuduh dia. Nah, maka orang yang menuduh ikut terbebas dari hukuman had qadzaf. Jadi Zaid menuduh Muhammad. Terus Zaid tidak bisa mendatangkan saksi, maka statusnya Muhammad ketika dia memaafkan tuduhan dari si Zaid, maka Zaid tidak terkena hukuman qadzaf. Jadi makanya perlu ketika orang menuduh zina kok tidak bisa mendatangkan saksi, ya meminta maaf lah supaya dimaafkan oleh orang yang dituduh. Karena mencemarkan nama baik. Awil li'ani utawa sumpah li'an fi haqi zaujati ing dalem hake bojo wadon. Lah, masalah sumpah li'an itu nantinya terjadi dalam pembahasan nikah. Jadi memang terkadang ada yang suami istri menuduh pasangannya itu mau berzina. Jadi misalkan pasangannya selingkuh terus akhirnya dituduh berzina. Lah nanti akan terjadi sumpah li'an. Lah itu nantinya orang yang menuduh bisa gugur had qadzafnya ketika memang terjadi li'an. Nah, ini penting nantinya di masyarakat. Kesimpulannya apa? Orang yang menuduh zina itu ada hukumannya sendiri, ada hadnya sendiri, dan begitu juga orang yang berzina juga ada hadnya sendiri. Kenapa sampai orang yang menuduh zina itu kok ada had, ada hukumannya? Karena terkadang orang hanya menuduh saja, tidak bisa mendatangkan saksi, alias di situ hanya mencemarkan nama baik. Itu juga terkadang terjadi di masyarakat. Makanya adanya had qadzaf ini, adanya hukuman bagi orang yang menuduh zina, bisa menjadikan orang-orang itu jangan mudah menuduh, jangan mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Kalau memang tidak ada saksi atau bukti benar-benar dia melakukan zina. Nah, itu penting sekali. Tapi ketika nantinya kok bisa mendatangkan salah satu 3 perkara iki, iqamatul bayyinah au afil makduf awil li'an fi haqqi zauja, ya enggak masalah. Berarti tidak perlu ada hukuman qadzaf. Selamatkan Zaid.